Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Moloy di channel Mer TV. Di video ini kita akan membahas mengenai soal CPNS Q numerik ya. Ada 5 nomor yang akan kita bahas. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, dan soal yang keempat, soal yang kelima. Kita akan bahas ke-5 nomor tersebut. Oke, dari yang pertama ya. Nah, sebelum saya bahas soal ini, kalau kamu rasa pembahasan saya ini bermanfaat untuk kalian belajar, kalian bisa tinggalkan jejak di video ini. Boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan like, boleh tinggalkan subscribe, boleh juga tinggalkan ketiga-tiganya ya. Oke, langsung saja. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter? Jika biaya mengecat ditetapkan 4.500 per meter persegi, ini artinya 1 meter persegi itu biayanya 4.500. Nah, berarti meter persegi ini kan satuan luas ya. Berarti kita tinggal cari luas dindingnya berapa. Nah, kalau kita lihat dindingnya ini kan ada panjangnya sama tingginya. Ya, jadi kalau kita lihat ini bentuknya seperti persegi panjang dindingnya ya. 13 ini 4, jadi luasnya tinggal kita kali saja 13 kali 4. Nah, karena ini meter, maka satuannya pasti meter persegi. 13 kali 4 52 meter persegi ya. Kita tulis saja satuannya meter, ini meter, 13 meter kali 4 meter, maka jadi 52 meter persegi. Kalau 1 meter perseginya segini, maka 52 meter perseginya biayanya tinggal kita kali saja. 52 meter persegi tinggal kali biayanya 4.500 per meter persegi. Ini kan meter perseginya kita bisa coret, jadi hasilnya cuma biayanya saja ya. Nah, kalau saya ngitungnya nggak seperti ini, 52 kali 4.500. Kalau ini ngitungnya agak lama ya. Kenapa? Karena 52 kali 45 kalian harus buat begini, 52 kali 45 bersusun seperti ini. Kalau saya buatnya gini, 52 itu kan tadi hasil kali 13 sama 14, 13 kali 4 ya. 4 nya ini sih kita pisah, 2 kali 2 terus kali 4.500 supaya kita bisa hitung ini sama ini sama ini biar lebih gampang. 5 ini 26 ya, 26 kali 2 kali 4.500 kan 9.000. Jadi kita tinggal hitung 26 kali 9. Ini pun sebenarnya kita bisa lihat gini, 6 kali 9 itu kan 54 ya, berarti belakangnya pasti 4. Nah, kalau kita lihat di sini belakangnya 4 kan cuma ini, berarti pasti jawabannya D gitu. Kalau kita hitung ya boleh saja kita hitung 26 kali 9, kita 6 kali 9 4 5 ya, simpan 5. 2 kali 9 18 tambah 5 23. Nah, ini jadi 23 4 ya, seperti ini. Nolnya ada 3, jadi 234.000 biayanya. Oke, sekarang kita akan bahas yang nomor 2. Juminten bekerja selama 6 jam per hari. Jika dia mulai bekerja jam 8, maka jam berapakah ia selesai? Oh, ini sangat mudah ya, tinggal ditambah saja. Cara tambahnya ingat ya, ini jam, berarti ditaruhnya di sini ya. Kalau menit ditaruhnya di sini ya, menit ya. Misalkan 8 menit ya di sini. Kalau 8 menit taruhnya di sini gitu. Tapi kalau 6 menit ya, kalau 6 menit taruhnya di sini. Kalau jam taruhnya di sini. Nah, jadi kita tinggal jumlah saja. Pukul 14 ya. Jadi jam 2 siang dia pulang. Jam kerja Juminten sedikit sekali ya, umumnya biasa 8 jam ya sehari. Oke. Sekarang langsung yang nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 4 lebih besar lebih dari 5 plus 2x.
3x dikurang 4, 5 plus 2x. Nah, kalau saya mengerjakannya begini. Kita kelompokkan dulu yang ada x-nya, sebelah kiri atau sebelah kanan, bebas. Tapi lihat ya, yang lebih besar yang mana nih? Ini 3 sama 2, lebih besar 3 ya. Berarti x-nya kita kelompokkan ke yang lebih besar, supaya hasilnya nggak negatif ya. Jadi kita pindahkan saja 2x-nya ke kiri. Nah, ingat kalau positif dipindahkan ke kiri itu berubah tandanya ya. Dari positif jadi negatif. Kalau negatif ya jadi positif. Ini kan positif nih. Positif 2x. Kita pindahkan jadi negatif 2x. Lalu ini 5 tetap. Negatif 4. Lihat di depan angkanya ya. Negatif 4 dipindah jadi positif 4. Nah, tinggal kita hitung. 3x kurang 2x. Ini sama seperti 3 buku dikurang 2 buku. Jadi sisa 1 buku. Nah, dalam hal ini yang disebut bukunya X, berarti jadi sisa 1 X. Nah, biasa kalau 1 tidak ditulis. 5 tambah 9 itu 5 tambah 4 9 ya. Tidak disebutkan hasilnya. X lebih dari 9, berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor berikutnya 4. Sukinem berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak selama 2 jam dia menempuh jarak segini ya. Pada paruh jam pertama dibagi-bagi nih. Pada paruh jam pertama menempuh segini. Pada paruh jam kedua ditempuh 1 km. Pada paruh jam ketiga ditempuh segini ya. Berapa kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Nah, paruh itu bagian dari ini ya, tapi tidak disebutkan berapa jam ya ditempuh segini. Jadi yang dikasih tahu hanya total jaraknya. Berarti ini kita tidak gunakan nih. Kita tinggal tulis saja 8,7 km. Ini dibagi-bagi. Yang pertama dia tempuh 3 km. Ditambah yang kedua dia tempuh 1 km. Ditambah yang ketiga dia tempuh 4 km. Dan yang keempat ini yang kita cari, kita tulis saja X ya, ini mudah sekali, tinggal kita hitung 3 tambah 1 4 ya. 4 ditambah 4,5 jadi 8,5 tambah X. X nya kan sudah positif, kita nggak usah pindahkan X nya, tinggal 8,5 nya kita pindahkan ke sebelah sana. Ini kilometer ya. 8,7 km dikurang 8,5 km. Nah, ini jadi 0,2 km. Cara kurangnya ya 7 dikurang 2 kan 7 dikurang 5 kan 2, koma disejajarin ya. Disejajarin seperti ini komanya. Ini 2, ini 0 gitu. Nah, ingat ini satuannya kilometer. Di pilihan ganda jawabannya meter. Kita harus tahu nih tangga ini nih ya, karena biasa sering keluar ya soal-soal seperti ini. Yang pertama itu kilometer, terus hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Nah, setiap turun satu tangga ini dikali 10. Dari km jawabannya M. Kali 10 kali 20 kali 100 ya. Kali 10 kali 100 kali 1000. Ini turun 3 kali. Berarti 0,2 kali 1000. Nanti satuannya jadi meter. Nah, ini cara kalinya gini. Ini di belakang koma kan ada satu angka. Berarti 0 yang ini untuk hilangin komanya ya. Jadi tinggal 2 kali 100 ya. Nah, ini jadi 200 meter seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 5. Kalau penjelasan saya agak kecepatan, tulis di komentar video ini ya, biar kedepannya diperbaiki. Suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam waktu 15 menit. Berapa rata-rata jarak mobil dalam 1 jam? Nah, ini mudah sekali ya.
Jadi kalau kita lihat di sini nih, ini kita akan coba bahas pakai 3 cara ya. Cara yang pertama yang paling mudah nih. Kita tinggal lihat aja 7 km ini ya, 7 km ini bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. 15 menit itu kan seperempat jam ya. Nah, sekarang dia mau kalau 1 jam berapa jaraknya. Ini mudah ya, tinggal kita lihat ini supaya jadi 1 jam, kita kali saja 4, jadi 1 jam. Kalau sebelah kiri kita kali 4, maka sebelah kanan juga harus kita kali 4. Nah, ini jadi 28 km. Ini jadi 1 jam, seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa buat manual ya. 15 menit itu 7 km, sedangkan 1 jam itu kan 15 menit ditambah 15 menit ditambah 15 menit ditambah 15 menit, ini jadi 60 menit ya. 60 menit itu kan 1 jam, ini 1 jam. Nah, itu berarti ini jaraknya 7 tambah 7 km tambah 7 km tambah 7 km, dapatlah 28 km. Nah, ini cara kedua. Cara ketiga, kita bisa menggunakan konsep yang namanya perbandingan ya. Ini agak ribet ya, tapi sering keluar soal perbandingan seperti ini, jadi kita harus paham. Nah, dalam perbandingan itu terbagi jadi 2 ya, ada perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai ini contohnya misalkan kalau saya beli 200, punya uang 200 bisa dapat 2 permen. Maka kalau saya punya 400, tentu saya bisa dapat 4 permen. Nah, ini senilai. Kenapa? Karena sebelah sini naik 200 jadi 400, sebelah sini juga naik ya. Dari 200 jadi 400 naik, 2 permen jadi 4 permen jadi naik. Nah, untuk yang berbalik nilai ya, yang berbalik nilai ini contohnya misalkan kalau saya ke kantor bekerja, misalkan ke kantor bekerja dengan kecepatan 50 km per jam, bisa nyampe kantor 1 jam. Nah, kalau saya 100 km per jam, maka saya sampai kantor bisa setengah jam ya. Ini ininya naik, sebelah kirinya turun. Nah, ini berbalik nilai. Nah, untuk soal yang berbalik nilai, caranya untuk soal yang senilai dan berbalik nilai ini prinsipnya begini. Jadi kalau ada A 200 permen nih, seperti ini 200 dapat 2 permen, A ini B plus C D, maka tinggal pakai perbandingan. Kalau senilai A banding B itu pasti sama dengan C banding D. Kalau ini A ini B terus ini C ini D, kalau berbalik nilai ini pasti sama, A kali B sama dengan C kali D. Contohnya untuk soal ini ya, kita lihat dia apakah senilai atau berbalik nilai. Cara ketiga, kita tulis di sini saja cara ketiga untuk soal ini ya. 7 km ini bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Sekarang ini 1 jam, ini mau 1 jam waktunya, kita sudah ajarin di sini. 1 jam itu 60 menit ya, samain dulu 60 menit. Ini berapa kilometer? Nah, kalau kita lihat dulu senilai atau berbalik nilai, kita logikain dulu. Kalau 15 menit bisa nempuh jarak segini, kalau 60 menit lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau 15 menit kan bisa 7 kilo. Kalau waktunya lebih lama pasti nempuhnya lebih jauh dong ya. Jadi ini bertambah, ini naik, dan ini kita lihat juga waktunya naik. Nah, berarti kalau ini naik
ini berarti senilai ya, senilai. Maka kalau senilai kita tinggal bandingin saja, 7 banding 15 harus sama dengan ini, kita misalin X banding 60. Terus cara cari X nya bagaimana? Cara cari X nya tinggal kita kali silang aja, ini kali silang ya, selalu seperti itu ya. Kalau ada yang nggak diketahui, kali silang dulu, ini kali yang ada angkanya kita sekali. 60 kali 7 lalu dibagi sama sisanya, sisa angka yang ada 15. Nah kita tinggal lihat 60 kan bisa dibagi 15, yaitu 4, berarti 4 kali 7 28, seperti itu. Oke, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terus belajar, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.